Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriha Destawarai dari Fakultas Teknologi, Komunikasi, dan Informatika, Program Studi Sistem Informasi. Video ini saya buat adalah video untuk melengkapi nilai ujian akhir semester saya, yang kebetulan ini adalah semester akhir saya. Pertama, saya akan menjelaskan contoh real penggunaan Big Data pada clustering. Terus kemudian penjelasan 3 algoritma AHC yang sering dipakai. Saya akan menjelaskan perbedaannya dari single linkage, complete linkage, dan average linkage. Yang ketiga, contoh klasifikasi pada decision tree. Yang keempat, maksud dan kegunaan market basket analysis. Dan yang terakhir adalah contoh lain dari algoritma a priori. Contoh penggunaan data pada clustering, di sini saya mengambil dari salah satu jurnal yang berjudul Implementasi K-means Clustering pada Lingkungan Big Data menggunakan model pemrograman MapReduce. Perkembangan data yang sangat pesat membuat teknologi Big Data menjadi inovasi baru dalam menyimpan data. Apache Hadoop merupakan framework Big Data yang mampu menyimpan data tanpa memperhatikan jenis data. Apache Hadoop menggunakan model pemrograman MapReduce dalam menganalisa data. Apache Machout merupakan library analisa data yang mampu menjalankan komputasi berbasis pemrograman MapReduce. Apache Mahout telah menyediakan komputasi penambangan data yang dapat digunakan dalam menganalisa data. K-means merupakan metode penambangan data yang dapat mengelompokkan data berdasarkan kemiripan sifat. Apache Hadoop yang berjalan pada sistem Linux dibagi menjadi 1 master slave dan 3 slave node. Master node mengatur komputasi MapReduce. MapReduce slave node bertugas sebagai media penyimpanan data. Hasil K-means menggunakan library Mahout diuji dengan hasil dari metode manual. Hasil pengujian menunjukkan bahwa library Mahout mampu memberikan hasil analisa dengan benar. Sedangkan pengujian untuk kerja dilakukan dengan menjalankan K-means sebanyak 10 kali pada jumlah slave node yang berbeda. Kesimpulan untuk kerja sistem Hadoop dilakukan dengan mencari nilai rata-rata dari percobaan tersebut. Hasil untuk kerja menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah slave node, maka semakin cepat proses komputasinya. Kemudian ada perbedaan dari single linkage, complete linkage, dan average linkage. Single linkage yaitu metode ini mengelompokkan 2 objek yang mempunyai jarak terdekat terlebih dahulu. Complete linkage, metode ini akan mengelompokkan 2 objek yang mempunyai jarak terjauh terlebih dahulu. Average linkage itu metode mengelompokkan objek berdasarkan jarak rata-rata yang didapat dengan melakukan rata-rata semua objek terlebih dahulu. Kemudian contoh klasifikasi decision tree. Di sini ada contoh dari perusahaan Direct Mail membuat sebuah model yang akurat untuk memprediksi anggota mana yang berpotensi untuk merespon permintaan tanpa memperhatikan bagaimana atau mengapa model tersebut bekerja. Keempat, maksud dan kegunaan market basket analysis. Market basket analysis adalah suatu analisa atas perilaku konsumen secara spesifik dari suatu golongan atau kelompok tertentu. Sumber data dari market basket analysis antara lain dapat bersumber dari transaksi kartu kredit, kartu lotre, kupon diskon, panggilan keluhan, dan lainnya. Kegunaan dari market basket analysis adalah sebagai titik awal pencarian pengetahuan dari suatu transaksi data ketika kita tidak mengetahui pola spesifik apa yang kita cari. Di sini ada contoh lain dari algoritma a priori.
Saya mengambil studi kasus dari jurnal yang berjudul Real Time Business Intelligence menggunakan algoritma a priori dengan data stream mining yang diambil dari penjadwalan PT Citra Tiara Global. Di sini bergerak dalam bidang transportasi. Yang pertama, pengimplementasian Real Time Business Intelligence menggunakan algoritma a priori untuk mendapatkan kombinasi antar item dan dapat diimplementasikan dengan metode data stream dengan semakin tinggi minimum confidence dan minimum support dapat mengakibatkan pertama, meningkatkan akurasi dari prediksi keterlambatan kendaraan dan akurasi penumpang. Kedua, peningkatan data yang tidak memiliki kecocokan dengan rule base yang ada. Ketiga, dengan pemberian batasan terhadap waktu dapat memberikan informasi prediksi dengan cepat. Kemudian yang kedua, di sini informasi untuk membantu dalam proses penjadwalan dapat diberikan dengan beberapa pertimbangan, diantaranya pertimbangan waktu tiba atau lama keberangkatan dan pertimbangan jumlah penumpangnya. Karena di sini studi kasusnya adalah PT yang bergerak di bidang transportasi. Dan yang terakhir adalah algoritma a priori dapat diimplementasikan pada data stream mining dengan cara membatasi waktu pada proses mining yang dilakukan. Pada penelitian ini diperoleh hasil untuk mendapatkan prediksi keterlambatan kendaraan dan prediksi penumpang menggunakan data penjadwalan pada bulan September sampai Desember. Jadi jarak bulatnya ini 3 bulan di tahun 2016. Akurasinya dengan range 44% sampai 79% dengan batasan minimum support 5%. Dengan beragam nilai minimum support yang telah ditentukan dan waktu pemrosesan selama 1 detik. Hanya segitu yang bisa saya jelaskan. Atas kekurangannya saya mohon maaf karena di sini juga saya posisinya masih belajar. Semoga bisa mendapatkan nilai yang terbaik. Jaga kesehatan selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.